Bagaimana caranya jabatan itu tidak menjadikan sebab Allah menggelapkan hati kita. Kembalilah pada aturan tentang kholwat dan dzikir. Udah, biasakan hatimu berzikir, barulah di situ akan paham sendiri. Oke? Fasol kang nerangake masalah jabatan. Termasuk salah satu hal yang menjadikan sebab Allah menggelapkan hati seseorang itu lewat jabatan. Jabatan apapun, baik jabatan yang terendah sampai yang atas. Iku jane cek didelok ambek para pejabat. Iya. Heeh. Konco-konco pejabat iku mengapa selalu membawa tas? Ngerti maksudnya sampean? Kok ngerti. Lebete niku Pak ATM. Nggih. Lebete ATM ya uang dan sebagainya. Bedo nek lurah Klason. Gak percaya. Polbeke. Senjata punya, apapun punya. Lurah, mukla, dibuka senjata, hulek-hulek. Ono maneh sing ngagetno sampean. Apa? Ya. Mercon. Lho. Mbok gak iso nyumet aku iki. Konco-konco semuanya mesti bawa ini, Pak. Isinya HP, uang, ATM, kartu-kartu penting. Jadi biasa di tengah-tengah pejabat itu ngebosi. Biasa Pak. Koncone teko pitu, royokan ngebosi Pak. Royokan ngebosi, konco-konco pejabat ya. Ya nggak tahu maksudnya apa. Tapi yang jelas semua pejabat pasti bawa tas. Yes, tas samenten iki. Kadang polisi yo bawa tas isinya pistol tapi bukan hulek. Apa maksudnya semuanya itu? Yang tahu keadaan hati masing-masing pelaku. Dibawa kemana arah hati itu? Ketika saat kita memegang jabatan, membawa sandingane jabatan, ya termasuk ngeten niki baju Pak. Saya pakai namun pelantikan tok. Iya. Padahal momen-momen hari besar Islam, hari besar nasional harus dipakai. Khusus kepala desa. Tapi kula niki nuwambeng. Kaosan oblong, celonoan singlet, wais, maco pokoknya Pak. Bun. Semua itu kalau bagi golongan ahli hijab, gak usah ditutupi. Semua pasti akan membawakan dampak hati kita semakin jauh pada Allah. Padahal Allah di situ. Oleh karena kita nggak punya akses untuk menemui Allah di tengah-tengah jabatan, ya ora iso. Tidak bisa. Akhirnya kalau bisa kami simpulkan, casingnya wapi, lebete niki HP jadul. Wis ngoten mawon.
Casing iku HP Android, di dalamnya HP jadul. Ngoten wis istilahnya ngoten. Monggo kita masuk di dalam bab yang ke fasal yang ke-16 nggih leres nggih. Faslun ai hadza faslun utawi iki fasal kang nerangake al-mansibu jabatan. Bahaya apa ndak jabatan ini terhadap kelangsungan perjalanan ruhaniyah atau jiwa manusia? Itu ada dua versi. Ada dua versi. Pistol iku Pak, nek digawa polisi aman, tapi kalau dibawa perampok, pembegal, mboten aman, membahayakan. Loh kok bisa? Ini berkenaan dengan rohaniah. Tapi ada loh polisi itu, ya gak semuanya lah. Stres, baru-baru ini nembak, di mana itu Pak? Kok di Lampung? Ini kalau nembak atasannya Dewi ini loh, ini kantor, di mana itu? Luar Jawa kelihatannya itu, enggak ya? Ya terkait tambang emas, nggih, tambang emas. Mengapa pistol itu kok bahaya ketika saat dipegang perampok? Karena tujuan perampok itu sudah nggak benar. Tapi jikalau ini dibawa TNI atau Polri, tujuannya adalah mengamankan negara. Loh nggak bahaya. Sama jabatan ya seperti itu. Siapa yang memegang? Ini urusan rohani. Bahaya di mata Allah dan justru itu manfaat sebagai jembatan atau kendaraan untuk bertemu Allah. Monggo kita bahas. Baina ahlil hijabi utawi ing dalem antarane ahli hijab iku minal muta'arofi alaih. Wis dadi kebiasaan alaihi ngatasi ahli hijab apa annal manasibi ing sak temene jabatan min adnaha, baik jabatan itu rendah, min adna saking kang rendah opo mansibun ila a'laha tumeka jabatan kang luhur opo mansibun iku mutahatun, dadi rebutan, direbutke daiman khali langgeng selamanya. Tentang masalah jabatan itu bagi ahli hijab mesti dijadikan rebutan. Contoh yang terendah lah Pak, kepala desa. Ini jabatan politik. Beda kalau lurah. Lurah niku jabatan struktural. Apa bedanya politik dan struktural? Kalau politik itu langsung dipilih masyarakat. Yang memberhentikan hanya masyarakat. Beda kalau struktural. Ya kepala daerah, contoh bupati, punya kewenangan memberikan SK si A untuk jadi lurah, untuk jadi camat, untuk jadi kepala kabak kopowai. Itu namanya mutasi. Tapi tak kandani Pak. Ya gak garingan Pak. Artinya gak garingan, alun-alun lemai teles. Matur suwun pangeran sing
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perkara kepala desa saya kunu mongko bakal ono opo kulu sayin saben-saben suci iku ala mihaki ing atase ditaruhake tujuane lil husuli krono arai hasili alaiha ing atase mansib atau jabatan minal mali, baik ditaruhkan tentang masalah uang, hatta hayati bahkan jiwa. Ini prinsipnya ahli hijab. Mending kalah uang daripada kalah apa Pak? Apa situ ini? Ono istilah mending kalah uang daripada kalah isin ngono ah. Wis lali aku. Ngoten. Kehormatan. Oke. Aku bisa mengatakan seperti ini karena terlibat langsung. Terlibat langsung. Bahkan sampai saya 2 periode Pak. Wih, duit pean kau wadagus ya, duit tae ah. Suwe-suwe ya pegel ya gawe iki. Mohon maaf nggih kalau coplok. Wah bawot ngoten. Yes. Fly aja Pak, fly ya. Fly. Gak penting hal yang seperti ini, sing penting isi ngajinya itu bisa kita manfaatkan. Bon. Mohon maaf, periode pertama tak ceritakan kisah saya. Saya kandidat salah satunya mantan narapidana Pak. Sungguh, wallahi. Saya dihukum tahun 2010 mulai tanggal 21 Mei hari Jumat. Mulai itu hukuman saya. Sampai 3 tahun. Ketika saya pulang, mohon maaf, masyarakat tadi yang tidak antusias tentang ajaran dinut tauhid atas dasar kuasa Allah, dia eksis. Saya diperintahkan untuk terus untuk menyampaikan dinul haq. Padahal dulunya orang-orang yang di depan ini yang menentang. Tapi secara akal kami tidak bisa menerima. Artinya akal ini nggak bisa terima. Kok iso? Ketika sepulang saya dari LP justru mendorong saya untuk mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Pada saat itu ada 3 kandidat Pak. Ada 3 kandidat. Satu-satunya yang mantan narapidana adalah saya. Saya balik bertanya, modal apa saya? Sebab hak pilih di Sumber Tebu ini Pak kurang lebih hampir 6.000. Umpama saya ketan ketemu pinten niku. Ayo. Ternyata tidak kami sangka aku tak ada modal, istilah modal dengkul dari berbagai tokoh-tokoh itu. Ya enggak ada tak sili, tak pinjemi, enggak. Tanpa sepengetahuan saya, dia curahkan harta bendanya. Bahkan ada seorang ibu, mohon maaf, kalungnya dicoplok Pak. Diwehke kula sak surate kongkon ngedol. Gus niki mengke damel syukuran. Aku berbesmili Pak. Tadi 0 rupiah. Tapi pada saat itu ada pihak ketiga yang mendukung saya, khawatir
Tanpa sepengetahuan saya beliau itu sodakoh katanya. Katanya sodakoh kok ono pamrih. Singkat kata, saya tidak beban sama sekali. Andai kata pada saat itu Allah tidak menjadikan beban hutang loh, nggak ada. Wong saya modal cuman kepercayaan aja. Akhirnya apa Pak? Otomatis ketika saat itu Allah memenangkan, inilah peluang dinut tauhid sewilayah desa ini bisa kami kembangkan tanpa ada yang dikhawatirkan. Karena penguasa Umarok di desa adalah saya, paham nggih? Ngoten lho. Jadi cara sing gak seweneng mboten saged ngekat. Kepengin tak gekno surat pindah. Ngoten. Tapi tidak segitu Pak saya, Pak. Ndak. Bapak Ibu hadirin, sampailah tahun 2019 akhir Desember, periode kedua, mendengar kami itu tidak menyalonkan di demo Pak, saya kembali desa. Beberapa tokoh. Intine saya disuruh untuk maju lagi. Modal saya nggak punya Pak. Wong semuanya dari hasil bengkok. Kalau sini bengkok. Apa? Bengkok ya. Hasil di bumi itu Allah menyuruh untuk mentasarufkan, mengembalikan kepada warga. Ya sudah. Gaji saya Pak, 1 bulan itu 3.100.000. Wajib diberikan rondo-rondo tua anak yatim. Kula nggih ning ati rada ngrutu kok gak rondo nom sih. Akhirnya periode kedua, yes, modal dengkul lagi. Janji juga tidak dan lain sebagainya. Tapi Gusti Allah memenangkan. Cuman kandidatnya cuma 2. Niki lebih seru Pak, lebih seru. Singkat kata, Allah masih menyematkan jabatan kepala desa pada diri saya. Secara otomatis sesuatu yang hak saya atas dasar perintah Allah harus ditasarufkan terhadap warga. Sampai detik ini saya kembalikan ke warga. Akhirnya dibuat bangun musola, masjid, wis ada panitianya sendiri Pak. Ada 3 dusun ini ada panitianya masing-masing. Enak aku tengok-tengok, wis nyoman tepol. Karena enggak beban. Tapi menurut kajian kami di dalam kitab ini, justru jabatan tingkat rendah ini sampai kapanpun buat ahli hijab dibuat royoan, rebutan. Uanglah taruhannya, bahkan nyawa pun dipertaruhkan karena harga diri. Ini biasanya saudara-saudaraku yang berbicara tentang harga diri itu bahasanya wani kalah duit daripada kalah isin. Lah ngoten nggih. Nah, iku ketemu wis mang. Lidzalika krono mengkunu jabatan. Sampak ditaruhno bondo, ditaruhkan yang namanya nyawa. Lidzalika krono mengkunu mansib atau jabatan. La tata'ajabu mongko ojo heran sira. Ida kanat tatkalane ono hunaka ing kene panggonan maksude mansib apa roswatun suap menyuap.
Risasatul mal maksudnya tegese mani politik, monita. Mani politik. Jangan heran kalau sampah ditaruhkan terjadi suap menyuap. Istilah bahasa orang Jawa, bom-bomane piro rek. Nah, itu mesti ditanyakan. Udah ahli hijab semuanya tumpuannya kan uang. Ingkanat iku min ajli ahdafin salisati, saking arah supaya lancari satu tujuan. Adanya money politik itu semata-mata untuk melancarkan satu tujuan. Loh, ini Pak, gak hanya di tingkatan bawah. Jabatan kepala desa ndak sampai terhadap jabatan tertinggi. Inilah Indonesia. Yes, gimana lagi? Faktanya di situ. Terus aku bicara apa? Saya harus bicara sesuai dengan kenyataan. Mengapa tujuannya? Supaya kita nanti satu, berhati-hati. Kedua, bisa mengubah, merevolusi kebiasaan kita yang selama ini sudah menjadi adat kayaknya. Dalam istilah birokrasinya kita itu biar berubah bagaimana. Fama mongko utawi apa huwa utawi ma iku hukmu sirwati, hukume suap menyuap. Apa hukumnya suap? Qalan jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diceritakan oleh Ibnu Majah. An Abdullah bin Umar Amrin, hadis saking Abdullah bin Umar iku kola dawuh sapa Umar. Dawuh ngeten. Kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi dawuh nang Sayyidina Umar. Nang Abdullah, sing Abdullah iku dadi anake Umar. Laknatullah, laknatu utawi ngelaknat sapa Allahu Gusti Allah ala rosi wal murtasi, ala rosi ngatasé sing nyuap, wal murtasi la wong sing nerima suap utawa wong sing den suap. Rawahu Ibnu Majah. Iki hukum syariat Pak, hakikate yo napa? Jenengan luwe lapar, sampean ke warung bawa uang, beli toh. Tujuan sampean kan supaya lancar tujuan sampean, dikasih uang. Anda nggak ngerasa kalau Anda olehnya ke warung itu ada pamrih. Saya bicara dari kacamata hakikat. Apa bedanya Anda memperoleh, menginginkan satu jabatan, memberikan uang terhadap masyarakat, dengan Anda pergi ke warung memberikan uang terhadap yang jualan warung supaya Anda dapat makanan, sepiring nasi. Kalau syariat sih beda Pak. Kalau hakikat selama itu masih ada pamrih, berarti nggak ikhlas. Inilah Bapak Ibu ahli hijab,
kita itu sudah terbiasa seperti itu. Memandang hukum sebab akibat itu dari makhluk. Dan inilah yang dikhawatirkan Luqman terhadap anak putunya termasuk kita. Nabi Ibrahim yang beliau khawatirkan, ya ini. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Disitulah Pak, ada temuan syirik yang paling halus. Otomatis Anda akan tahu kalau ini syirik, Anda pasti berupaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan tersebut. Sebab inna syirka la zulmun azim. Sak temani syirik itu satu perbuatan la zulmun bisa menjadikan gelapnya adimun kang nemen. Gelapnya hati maksudnya. Makanya hati-hati loh ya. Anggite hakikat itu jatuhnya perkara-perkara sing munggo syariat gak oleh ngono. Lah justru perkara-perkara sing munggo syariat iku diperintahkan lembute banget. Ini harus waspada. Sing menehi dan yang diwenehi iku klebu haram. Ruhaniyah kita yang memberi uang, ruhaniyah yang mengedoli, gitu. Sama jatuhnya di takholi. Inilah Pak yang kami maksud, sudah tidak ada bedanya antara kau masuk ke dalam warung memberikan uang mengharapkan nasi datang dengan jenengan mensuap masyarakat dengan harapan kau mendapatkan jabatan. Kalau kita bahasa syariat ya berbeda. Yaqulu Khalid dawuh sapa Allah taala fi suratil Baqarah, ing dalam surat Baqarah. Tadi itu adalah hadis, iki Quran. Wala taqulu lan aja mangan sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bainakum ing dalam antarane sira kabeh iku bil batili kelawan cara batil. Janganlah kau memakan hartamu dengan cara yang tidak baik. Artinya bagaimana? Wis ketok halal, Pak. Ketika saat hati ini tidak koneksi, siapa sebetulnya yang menjadikan aktivitas makan, akhirnya hati itu mengakui kita sebagai makhluk yang berperan, maka inilah haram. Padahal itu secara syar'i makanan halal, hasil keringat kita, kerja uang. Ini masih haram secara ruhaniyah. Nyun sewu, sampak ngapunten kang kathah kaitani dengan istri dan suami yang ada kaitannya dengan syahwatul farji. Ini juga sama. Makanya mengapa Kanjeng Nabi dawuh kuwi he wong lanang bojo wadon kalau mau nggarap PR maca bismillah minimal supaya tidak direwangi iblis, setan. Wong setan ini awak dhewe. Kita sendiri minal jinnati wan nas. Itu maksudnya melempar
seluruh keakuan diri sebagai makhluk, Pak. Dan ini paling berat, Pak. Waktu dulu lan ojo nggawa sira kabeh biha kelawan amwal al hukami ing hakim litakulu, tujuane supaya do mangan sira kabeh farikon ing liya min amwalin nasi, saking pira-pira bondone menungso. Artinya apa? Jenengan iki mencari alasan terhadap hakim, bagaimana hakim memenangkan apa yang mestinya bukan hak kita. Kita HI. Janganlah kau datang ke hakim yang istilah kau itu menyuruh hakim untuk menenangkan perkaramu. Ini maksudnya jangan kau makan harta orang lain. Padahal wa antum ta'lamun bil ismi kelawan agawe dosa. Wa antum khali utawi sira kabeh iku ta'lamun, do ngerti. Kuwi ngerti kalau ini bukan hartamu, hartanya anak yatim. Kok kuasai? Hartanya saudaramu, kok kuasai? Sebetulnya tahu, Pak. Tapi mengapa hal ini kok ya terjadi? Mengapa? Jawabannya cuma satu. Karena di dalam hati kita telah ada satu dorongan nafsu untuk menguasai. Ahli hijab semuanya, Pak, seperti itu. Makanya kalau sudah jabatan itu didapatkan, bahasa mriki niku itaitu. Tahu itaitu? Sing gedhingi tadi di lebokno buku gede, Pak. Ditulis. Yang tadinya itu mungsui dan lain sebagainya entek, dimasukkan buku besar. Karena apa? Suatu saat ngurus apa wae berkenaan dengan surat menyurat ditinggal. Jadi nggak boleh. Sing dukung awakmu, sing bantah awakmu, nek bagi Rasul sami mawon. Oleh bantah sebabnya mereka belum mengerti. Coba kok wis ngerti. Makanya Rasulullah salah satu nabi dan rasul, mengapa miturut keterangan satu-satunya nabi yang diizini oleh Allah untuk membawa syafaat terhadap seluruh umat. Karena beliau itu tidak membedakan antara umat yang beriman dan yang tidak. Enggak membedakan. Artinya ketika dia itu dimungsuhi oleh umatnya, beliau tidak memungsuhi. Karena sadar beliau itu siapa yang menggerakkan umatnya yang mungsuhi. Lah inilah risalah yang selama ini jarang kita dengarkan dari para ulama-ulama. Urusan ada yang nggak setuju, lumrah mawon, rapopo, biasa. Sama dengan kisah saya tadi. Setelah saya keluar dari narapidana, orang yang memusuhi dengan ajaran ini jangan pernah kau musuhi. Olehnya dia nggak suka karena belum paham, hatinya belum kedodok. Hidayah itu belum mau diterima. Maklum, dalam istilah bahasa saya, bagaimana mungkin aku mau menyalahkan si A ketika si A itu tadi berjalan tidak tahu di depannya si A itu ada cagak tiang ditabrak. Ternyata si A matanya but. Bagaimana Anda menyalahkan? Gak bisa. Rasulullah itu
memaklumi. Akhirnya berupaya bagaimana dia itu tidak ketabrak, dituntun. Sambil itu dibawa ke dokter, diobatkan, diperiksakan, didiagnosa oleh dokter spesial mata. Akhirnya kesimpulannya wajib operasi. Operasilah. Setelah operasi bisa melihat. Itu kan gak jauh berbeda dengan mata hati seperti itu. Fa idza khasola mongko tatkalane wis hasil apa dalika mengkunu jabatan. Ya fal khatwatut taliyatu mongko langkah selanjutnya ya utawi ngono khatwatut taliyatu iku kaifiyatu raddi ra'sil mali, piye carane ndang balekake bondo bisur atin kelawan cepet. Nek wis dadi, Pak, modalnya dihitung keluar berapa. Langkah yang saya lakukan adalah bagaimana modal saya lekas kembali. Terus dalane nang ndi? Aku gak buka rahasia, Pak. Ora. Sebab ini sudah tidak rahasia. Sampai tak kandhani ya. Sing dadi kepala desa, sing gak dadi padha remeke. Padha remeke, kecuali sing gak modal. Gak modal, gak dadi yo gak nanggung beban, dadi yo alhamdulillah. Loh, ngoten lho. Mangkane sampeyan nyalakno gak usah modal. Yo gak dipele kok. Ya mbah. Durung-durung gak wis ngatur Allah. Durung-durung gak wis ngatur Gusti Allah. Semua kita ahli hijab pasti seperti itu, Pak. Pasti seperti itu. Karena tumpuannya adalah seperti itu. Terus dari mana modal-modal yang harus kita kembalikan dengan cepat? Hada utawi iki huwa ya hada iku al aslu. Prinsip komitmen wal qaidatu tegese aturan fil bai'ing dalam adol wasyara ilan tinuku. Kita memperoleh jabatan kepala desa itu laksana bek murtabek, jual beli. Ida kana tatkalane ono apa rasul mali, modal duit rupane alfan 1000 yuta, ya fala buddha 1000 ngoten mawon. Fala buddha mongko ora kena ora alias wajib apa ayar ji ayen to balekake bali min alfin luwih songkong 1000. Sistem bek murtabek kulaan 1000 ketika dijual harus 1500 atau di atasnya. Enggak boleh 1000, enggak boleh. Rasulullah kalau jual beli ana Bapak ketika saat membawa bajunya dagangannya Siti Khadijah. Misalnya ngeten, kena ditiru nih. Belajar kita itu untuk membatasi nafsu. Ketika Siti Khadijah itu memberikan baju itu harga 1 dirham atau 1 dinar. Beliau bawa ke pasar. Terus beliau ditanya oleh pembeli, "Ya Rasul, berapa harganya ini?" Jawabannya itu tidak ditutupi, Pak. Saya itu membawa ini harga 1 dirham. Terserah jenengan ngasih berapa.
1 dinar seprapat apa ya terserah. Itu Rasulullah. Kadang ya diluwi mbuh seprapat, mbuh sepertelon, Pak. Suatu saat akan terjadi beliau itu orang yang menganyang, apa menganyang? Menawar. Dan uangnya gak cukup. Taruh aja baju harganya 5 dinar. Dia hanya membawa 3 dinar. Ya Rasul, gak cukup uang saya sementara ini anak-anakku mau hari raya. Gimana ini? Loh Pak, dikasihkan 3 dinar. Saya coba, sampai ngono ah. Bangkrut cak urusane ngoten. Karena beliau memandang bukan dari makhluk. Famay yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. At-Tolak ayat 3. Siapa yang hatinya memandang Allahnya disebut tawakal, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mengganti. Karena memandang Allah, aku enggak berhak, yang berhak itu Allahnya. Akhirnya dikasihkan. Dikasihkan. Kira-kira kita menyontoh Rasulullah yang seperti itu berat mboten, Pak? Karena kita memakai sistem bek murtabek, jual beli 1000 ya di atas 1000, oke lah. Tapi jarang Pak, hasilnya itu untuk kesejahteraan umat jarang. Sing banyak itu kanggo omset diri sendiri. Biasanya gitu. Umum sudah. Lirja'i ra'sil mali ngoten. Mengapa harus di atas 1000? Lirja'i ra'sil mali krono arai balekake modal kang akeh. Layum kinu iku layum kinu ora mungkin. Apa-apa ngono kuwi la yumkinu ora mungkin iku akhadahu ngalap ing mal minarawati bisaking gaji awli istis kokoti utawa tunjangan al ukhra kang liya fakot untuk mengembalikan modal yang sudah kita keluarkan ketika saat pilihan kepala desa. Gak mungkin Pak, dari gaji kita tiap bulan gak cukup, atau tunjangan. Di dalam tunjangan ini macam-macam, ada bengkok gitu. Ada tunjangan kepala desa sekarang itu terkait lewat apa? Lewat pajak bangunan. Ada tunjangan nih. Kalau nggak salah per kitir, tahu kitir? Tumpi ini loh Pak. Saya menangi 2000. Nah, ada memang di situ, ada juknisnya itu. Marani ke sana, kadang nagih itu ya gak langsung ada. Besok lagi semoyo bulan depan diparani maneh ya gak ono. Wis bangkrut akhirnya. Terus lewat mana kita untuk menutup modal? Jabatan struktural, ayo sapa? Sing merasa memiliki jabatan struktural mulai camat sampai kabak-kabak di kabupaten atau di kota Madya. Bermodal enggak Anda? Ngomong enggak, tak kencet dodomu. Jarang sekali.
Nggih, mohon maaf. Entah iku modal matur suwun, alun-alun lemai teles, alun-alun pangeran sing bales. Awas tak mutasi. Biasa, Pak. Aku enggak buka-buka, Pak. Enggak. Tingkatan kepala desa paling tidak kisaran ratusan juta, Pak. Apalagi bupati pasti miliar. Siapapun kita sebagai ahli hijab pasti nggak usah ditutupi, pasti kita akan mengharapkan kembalinya modal. Berbagai banyak lini di dalamnya itu. Kita teruskan pembahasannya. Kitab ini nggak buka-buka loh, enggak. Kitab ini ngomong fakta di lapangan. Tunjangan gak mungkin, gaji yo gak mungkin, gak mencukupi. Wahwalan utawi mal iku amrun muhtamalun perkara kang berpotensi, mahdurun tegese den larang, bimaujibi ahkamil baladi kelawan dadi undang-undangi piro-piro hukumi negara awit dini utawa undang-undangi agama. Wa huwa amrun iku minakhiyati ukhra, iku setengah saking sisi ukhra kang liya. Uslubu hayatihi utawi gaya kehidupane mereka iku matrofun mewah jidan kelawan tenan, badaan mulai minal malabisi perkara sing ana kaitane kalih baju atau pakaian, wato amilan daharan, wasakanilan tempat tinggal, wal markabatilan kendaraan. Mereka pasti berpotensi melanggar undang-undang, baik undang-undang yang berkenaan dengan negara maupun undang-undang yang berkenaan dengan agama. Contoh, saya sebagai kepala desa sudah banyak habisnya. Di situ ada proyek, Pak. Ada proyek. Lah, proyek itu bersumber dari uang negara yang disebut DD, dana desa atau ADD. Atau lagi BKD, bantuan keuangan desa. Entah dari daerah atau pusat, ikut tergantung kepala desanya aja ada pendekatan dengan pejabat pusat atau pejabat provinsi. Mohon maaf, dana yang dikucurkan taruhkanlah 1 miliar untuk 2 titik atau sebagai entah berapa titik. Kalau dana desa berbagai titik, Pak. Kami alokasikan itu ada yang 100, ada 150. Lihat keurgenenan daripada yang harus kita garap. Loh, di situ mudah, Pak. Ngotel semen iki mudah. Tak urui zaman. Tapi aja dilakoni. Tak urui tapi aja dilakoni. Modeling ngeten. Kita punya rap. Kita punya konsultan. Udah. Taruh aja 1 titik itu menghabiskan miturut rapnya itu 100 juta. Oke lah, Pak. Kita dalam administrasi untuk laporan pertanggungjawaban dari 100 0.
Mulai tempatnya kita foto 0, apakah itu sepertiga, sampai 100%. Tapi miturut Rab ini kita menggarapnya itu tidak sesuai. Ya tak otel nang ngono-ngono iku, Pak. Paham nggih? Berapa titik? Banyak titik. Nyun sewu. 100 juta tak ambil 20 gak rasa, Pak. Belajar nang ngene Lurah Bargawa iki baru jenengan paham, Bu. Nanti ada pemeriksaan dari inspektorat atau BPK turun. Oke. Nggih, mohon maaf. Secara administrasi pun sesuai. Secara lapangan bisa kita sulap. Terus tapi aku tanya, dari mereka-mereka yang mengkoreksi atau memeriksa kita loloslah katakanlah, di mata Allah lolos? Ayo ngomong lolos tak joto si badukmu. 1.000 rupiah akan dipertanyakan. 1.000 loh, Pak. Makanya ahli hijab itu, Pak, pandangan hati untuk ke situ nggak ada. Walaupun sudah tahu hukumnya nggak boleh. Oleh karena kita ada beban, modal sudah keluar banyak, bagaimana caranya lekas dan ketutup. Jangan heran ketika kami menjadi kepala desa, masyarakat ngurus apa serba uang. Kalau ndak tak ngel-ngel le Lurah Bargawa ya, Pak. Tapi ini garudane ucul. Tak golek mumet gak ketemu. Ini pun berang-berang tahun loh, Pak. Ini garudane nih. Nggih, ngapunten ingkang kathah. Itulah cara kita untuk mengembalikan modal yang sudah kita keluarkan, salah satu di antaranya memarkup barang. Loh, ini sudah tidak rahasia lagi, Pak. Apakah kepala desanya salah? Ada dua pandangan menurut saya. Iya dan tidak. Saya katakan tidak, sing salah wargani dewi. Mengapa sampan ikut disogok kok gelem? Mengapa Anda itu mau menerima uang itu padahal mohon maaf, sebetulnya uang yang dikasihkan jenengan itu adalah uang jenengan sendiri yang dari anggaran negara. Lewat proyek-proyek, wow, akhirnya proyeknya gak 100% dipotong. Iku karena duit itu sampean cukup. Lho ngoten lho. Paham nggih? Gak krasa sampean sing sampean terima duit sampean dhewe. Bahkan sing luwih parah maneh, luwih parah lho, Pak ya. Aku dengar dengan telinga saya sendiri. Aku nyoblos ya sing ngekeki duit. Ngoten, Pak. Wis payah, Pak. Nek SDM masyarakat seperti ini payah banget. Kok bisa itu uang kita? Itu tadi anggaran dari negara yang dialokasikan terhadap kita sebagai kepala desa tidak sepenuhnya kami alokasikan di lapangan. Itu sama halnya bagian sampean iku mau dilongi. Ngoh, biyen kok jaluk kok tampa dhuwitmu tak joko. Gak kerasa nggih? Baru paham ya sampean. Baru paham. Bukan uang pribadi. Kecuali Pak, sedaya niku wonten istisna, ada dikecualikan. Kalau tidak ahli syuhud gak mungkin, Pak. Terus tidak mengharapkan pengembaliannya gak mungkin.
Ahli suhud pun tidak sembarang ahli suhud. Jenengan kalih kula diletakkan Allah di situ. Yang jelas apa fakta di lapangan itu jenengan kalih kula ati namung sagete sendika dawuh. Pun. Maka jangan heranlah ketika saat sudah kita dapatkan yang namanya jabatan kita itu, kita akan bermewah-mewah tentang makanan, tentang baju, tentang tempat tinggal, tentang kendaraan. Loh, mewah-mewah kabeh. Omoe maglong-maglong pinggir embong. Wis cocok iki kan. Iki contoh. Wadhalika utawi mengkunu-mengkunu apa? Berpotensi ngurangi anggaran, berarti alias korup. Iku liwujudi da'i syahwati, sebab anane dorongane nafsu syahwat fil qalbi ing dalem ati. Alladzi kang yad'u kang ngajak sapa nafsu daiman kelawan selawase ilal ghaflati maring nglalekake anillahi saking Allah taala. Wis otomatis, Pak. Kita dipaksa oleh nafsu dalam diri kita untuk melalaikan Allah. Sehingga semua apa yang terjadi pada diri kita, isi gambar hati kita semuanya adalah makhluk. Laisa hada faqat. Tidak hanya cukup sampai di situ. Laisa ora ono opo hada. Mengkuno iki opo di atas tadi faqat. Tidak berhenti sampai di situ. Kita untuk mengembalikan modal. Bal yuriduna balik ngarepakin duweni keinginan sopo pejabat mang ya. Ayakunu ing yen ana sapa pejabat ana iku mahbubina supaya den puja alias gila dengan pujaan. Wa mukarrimina wa mukarriminalan jaluke dihormati min jami'i atbaihim saking sekabehane pira-pira wong kang nganut pejabat tadi. Padahal innahum sak temene mereka iku la yudriku, orang ngerti ora sadar sapa mereka anakula dalik ing sak temene saben-saben mengkono-mengkono amal atau jabatan iku thiqatun adalah titipan wa tafwidun lan tegese amanah. Gak sadar kalau itu nanti digolong Gusti Allah, bukan hak milik kita, iki ahli hijab. Secara keilmuan, Pak, lewat ngaji kita di dalam ahli hijab sudah diomongno. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Semua wae Allah dan itu menjadikan ujian. Sadar dari sisi ilmu, tapi ning ati tidak sadar. Kalau itu bukan hak kita. Ahli hijab semuanya begitu, Pak. Kita dulu loh sampai rasakno sejarah jenengan kalih kula sebelum Allah membuka hati kita untuk sadar diri terhadap siapa di balik layar itu. Pasti kita kemana-mana hati ini selalu makhluk. Yaqulu khalid dawuh sapa Allah taala fi surati Luqman surat yang ke-13 ayat 18. Wala tusair ojo melingu sira hadaka ing wajah ira Muhammad linnasi maring menungso. Apa artine? Muhammad waspadalah dengan manusia yang manusia itu selalu menarik dan mengajakmu untuk bersukaria terhadap syahwatud dunya. Wala tamsilan ojo
pelaku sira fil ardi dalam bumi marohan kelawan sombong. Sebab innallaha sak temene Gusti Allah iku yuhibbu ora demen sapa Allah kula mukhtalin ing saben-saben wong kang sombong fakhurin tur wong kang berbangga diri. Janganlah kaum Muhammad berpaling dari nggih pun. Ngoten niku baru ket ngomong. Bener Gusti, bal-balan. Nek wis bar kait ngomong. Nek wis bar. Ngene lho dulur. Segala hal keinginan apa yang ada di dalam hati sampean biar tidak masuk di dalam rosi wal murtasi secara hakikat, lepasen rasa keakuan makhluk. Itu nanti ikhlas. Barulah muncul ikhlas. Kalau ikhlas wis enggak ada tendensi sampean apa-apa. Wong ora melu agawe kok ya. Sing agawe kan Gusti Allah. Apa mungkin kita enggak ikut agawe kok arep-arep balesane agawe. Bon. Al haqiqatu utawi sak temene. Ida jaza tatkalane wenang li maring ingsun apa anaku yen to ngucap sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono jabatan mang ya. Kalau boleh saya katakan dengan sebenarnya. Fa inna amwala mongko tatkalane pira-pira bondo sak temene pira bondo alatikang talkitaha kang nampa siroha ing amwal iku minal ududurung minal murosaki saking calon pejabat mang hiya utawi amwal iku amwaluka sak temene bondo ira lho ya. Tapi walakinna kalan tetapine sak temene lan tetapine ngono. Sira iku la ta'rifu ora ngerti apa sira ora ngerti dalika ing mengkono-mengkono amwal. Nih ya, asline iku dhuwitmu dhewe. Lho ngono lho. Yang dialokasikan oleh negara lewat instansi yang terkait sesuai petunjuk juknisnya. Sebab gini Pak, desa itu ya ada istilah rencana panjang ke depan. Umpama saya nggarap proyek 2025 2024 itu sudah saya bahas, sudah kami gampangannya nek cara mriki ditempel-tempel nang dulu Pak, wis gampangane ngomong warga cek ruh. Karena kita itu harus keterbukaan publik, harus itu. Jadi rencana tahun 2025 paling tidak bulan 6 itu sudah saya bahas. Mana yang harus kita garap, mana yang harus kita garap melalui hasil musrembang ya, musyawarah tingkat dusun, tingkat desa. Mana yang diajukan? Udah kita hitung-hitung, yo mesti aja Pak ambek konsultan. Kalau awak di kepala desa, wong awak di kepala desaku celuk gitu. Orang ngerti apa-apa. Regane semen ya orang ngerti, umpama dibujuki iku gampang. Ini tak serana konsultan. Aman. Wis konsultan ngitung, wis ketemu piro akhirnya saged. Jadi apa yang jenengan terima uang dari calon pejabat itu sebetulnya uang kita sendiri. Sebab kami kalau sudah mendapatkan jabatan itu, maka modal yang aku keluarkan, saya miturut aturan. Saya ini harus mencari bagaimana lekas ndang kembali. Apa itu undang-undang larangan negara
atau bahkan agama, wong berhubung hati saya hati yang gelap, tak sasak ae, Pak. Lho nggih, tak sasak. Sing penting wujud uang. Estu. Makanya sekarang ada istilah undang-undang gratifikasi. Hati-hati. Undang-undang di mana ketika pelayan masyarakat itu diberi oleh warga dengan maksud biar dilancarno, ini gratifikasi. Hati-hati. Lah kadang-kadang lah ngeten nggih. Gus, ukur Gus tanah. Oh iya. Ono Pak. Sing jenenge rokok. Jisamsu lah. Kopi lah. Daharan ning omah lah disiapno. Lah. Padahal ini kalau betul-betul ditelusuri, dimasukkan gratifikasi saged, Pak. Saged. Tapi berhubung iki wis adat, mosok sing nyeluk perangkat ngukur-ngukur panasan gak dikei ngum. Lah kebacut nggih. Akhire adate wong Jawa ditukokno ote-ote, welus, kopi, rokok. Biasa. Tapi bagaimana di mata undang-undang negara? Bisa ini masuk gratifikasi sebagai pelancar. Ngoten. Maka nih teman-teman staf, hati-hati yo, bek yo wong gak seneng ngono lho. Wis biasa to Pak ngoten niku. Kulul mizaniyati utawi saben-saben anggaran. Mohon maaf barangkali ini menyentuh ke negara lho ya. Saya tidak ngomong omon-omon gitu. Saya bicara sesuai fakta. Urusan sing mangkel berarti terlibat. Ngoten mawon. Nah tujuan kami untuk supaya enggak seperti itu gimana biar Indonesia itu makmur. Kemarin ya Allah saya dengarkan di berita tentang premium, tentang ya Allah gak jutaan Pak. Bayo iku ditukokno kerupuk nang Pondok Jaya Baru ngono wis. Diparingi kerupuk enggak, Bu? Nek buka sahur mboten? Diparingi. Kulul mizaniyati utawi saben-saben anggaran allati kang tuktiha kang maringake ing anggaran sapa sing maringake apa ad-daulatu negara iku lil jihati datil alaqati krana arai terhadap apa instansi kang terkait hiya utawi alaqah iku amwalu sya'bi. Sebetulnya iku piro-piro bondo awakmu dhewe guna ing dalam kene panggonan nabda'u mongko den mulai apa alak batu rencana liman kedue wong layak khofu kang ora wedi sapa man Allah ing Gusti Allah. Ketika anggaran itu dikucurkan oleh negara terhadap instansi yang terkait, sebetulnya itu uang rakyat, bukan uangnya instansi yang terkait. Bukan, itu uang rakyat. Instansi yang terkait itu hanyalah sebuah wadah alat untuk mentasarufkan uang jenengan kali kula, dikembalikan dengan berbentuk bangunan, berbentuk macam-macam. Niki zamane Kang Bowo pertahanan pangan Pak.
Aku boleh curiga nih. Apa kok pertahanan pangan? Ingat sejarah dalam Al-Qur'an negara Mesir ana unta pitu mangan unta pitu. Niki ceritane raja melihat onta yang memakan ontanya 7 makan onta 7. Ontanya kurus-kurus. Akhirnya terjadi apa? Ditanya terhadap Nabi Yusuf. Ceritanya Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri itu gara-gara mentakwil satu mimpini rojo. Niki asalnya kan dia tahanan, akhirnya jadi rojo. Asalnya narapidana, akhirnya jadi kepala. Wis apa bedane? Loh, berarti pertahanan pangan itu ada indikasi kalau ada masa peceklik. Warga supaya tidak kelaparan, maka menurut presiden kita pada saat ini mensiasati bila mana nanti masa itu datang, nggak sampai masyarakat itu impor impor nggih. Nek tekan njaba mlebu niki apa? Impor, cek gak sampah impor. Sehingga dana desa ini paling harus dialokasikan paling tidak 15%. Kalau nggak salah begitu. Otomatis saya harus ada perubahan karena saya perencanaannya itu 2024 kemarin. Nggak apa-apa ada perubahan karena urgen. Lah, berarti kita ditunggu oleh masa peceklik ini nanti. Sebab mohon maaf, Kang Bowo iki, nggih Bowo ya. Iya. Aku yakin di kiri kanan mereka juga ada corong. Ahli-ahli yang mengetahui cuaca dan lain sebagainya. Akhirnya oleh karena dia yang berwenang, maka dia mengutus kementerian yang bagian Menteri Desa kalau nggak salah. Itu mengkondisikan terkait masalah pertahanan pangan. Wis melibatkan banyak instansi, Pak. Kemungkinan kita akan mengalami peceklik tapi nggak berpengaruh terhadap kita. Nyun sewu. Asline iku ngenten lho. Kita itu setiap saat ditunggu takdiri Allah enak gak enak. Bagaimana cara hati sampai tidak terpengaruh? Dengan wujud takdir enak gak enak. Lihatlah, sadarlah, bersaksilah siapa di balik itu semuanya. Tentunya itulah ilahukum ilahu wahid. Dan ini harus jenengan tenggelam di dalam bahru tauhid, kalau tidak nggak mungkin. Bapak Ibu, bagi mereka yang tidak ada rasa takut kepada Allah, artinya rasa takut itu tidak bisa bersaksi pada Allah, maka ketika saya menjabat satu instansi, uang apa yang dialokasikan oleh negara tidak 100% sampai di masyarakat. Jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Tapi tidak semuanya, Pak. Jadi saya katakan tidak semuanya. Tapi roto. Jikalau kita posisi ruhaniah kita kondisinya ahli hijab, siapapun, apalagi kita menanggung beban untuk mengembalikan modal. Terus uang dari mana? Nunggu gaji. Gajinya bupati berapa tuh, Pak? Ada 1 miliar? Enggak ada. Ngene niku lho Pak, sing gede
Tahu ngene nih. Pulpen sakti lho. Nyun sewu, sampean pingin mutasi nggon sing penak. Ya jok garingan. Wong bupati ini klason. Ya gak iso. Saya mendapatkan ini miliatan saya keluar, bos. Kui pingin penak duwe jabatan struktural. Oke. Aku bupati loman, tapi awakmu ya kudu loman. Itu namanya terima kasih, menerima ya mengasihi. Jer Basuki. Bapak Ibu, ini kalau kami tarik dari kacamata hakikat, tambah kita itu nggak bisa apa-apa. Isone guru meneng ae. Bah, kok dadekno lentu monggo, dadekno onde-onde uti-uti monggo, kula manut mawon. Idan yajibu wajib apa antangkuso. Idan jadi wajib hukume apa antangkuso yen to ngurangi hukukoka ing piro-piro hak sira fil mizaniyati ing dalam anggaran. Fantabahi lan oleh sebab itu ya akhi saudaraku wala takbalulan ojo nrimo sira almala ing dhuwit sogokan. Kuwi nyalokno kepala desa misali jenengan sebagai warga yang benar jangan pernah menerima uang katanya gantine kerja kadang ngono nggih padahal bisik-bisik beda niki lho temen lho nek iso nggawa wong lak ngoten nggih nyabang-nyabang ojo diterima Pak temen ojo diterima. Oke, ngapunten. Kita bicara syariat itu kalau kita ahli hijab gak mungkin tidak diterima. Oh rezeki ya. Sebab kata Pak waktu pileg kemarin itu WA aku tanya, ini saya sudah nggawa duit amplop Gus, piye hukume? Nek kuwi ndelok Gusti Allah ya wis rezekimu untalan ngoten mawon. Urusan nyoblos ya jok kaitkan dengan uang itu. Asline ngeten lho Pak. Masyarakat itu kudu birokrasinya diubah SDM-nya. Milih wong sing gak ngekei duit. Mesti kerjane sifat. Iya. Karena tidak bermodal. Beban untuk mengembalikan modal nggak ada. Makanya pejabat-pejabat struktural. Saya bilang, wahai saudaraku bupati, wali kota, jabatan struktural, tolong mutasikanlah dan jangan ada embel-embel pelicin jangan. Sebab jikalau kau ingin maju dalam kepimpinanmu, toton pejabat-pejabat itu. Jangan kau salahkan pejabat-pejabat itu tatkala berani mengambil uang yang bukan haknya, jikalau itu jenengan cas. Tahu cas? Dia loh nggak punya uang, punya akses, dia jual. Kasihan toh, kasihan. Kalau kau ingin mencari pejabat yang bagus, free kan. Jangan pernah ada uang tuas, jangan. Dia pasti ketika kerja nggak ada beban mengembalikan. Aku yakin dia akan fokus dalam kerjaannya dan kau sesuaikan dengan bidangnya masing. Tukang bangunan
didadekno mudin. Ya gak iso. Rusak mulian. Itu kalau jenengan pengen punya pejabat yang amanah, mulai dari masalah yang biasanya yang sudah tidak asing lagi, yang disebut gratifikasi, tiadakan. Temen tiadakan, baru dia bekerja dengan bagus. Satu sisi modali beliau-beliau itu untuk belajar ilmu tauhid. Aku yakin siapapun Anda, hati tidak akan mudah kedorong oleh nafsu dalam diri manakala Anda mempunyai senjata untuk melawan nafsu dalam diri. Itulah mungkin saran saya terhadap seluruh para pejabat-pejabat supaya birokrasi kita tidak pancet atau tidak sama dengan yang dulu. Biar hati kita tidak condong terhadap masalah selain Tuhan yang Maha Esa. Walhasilu tawiring kese iku anal kibro sak temene kesombongan wa tolabal karomati lan seneng den mulyaake den puja daiman khalis lawasih iku likaunihi krono anane jabatan iku daman sibin kang duweni jabatan minal umuri saking pira-pira perkara alati kang tudlamu kang ndadekake peteng apa alati alqalba ing ati ilallah taala. Ingat, takabur ingin dipuja itu sebab karena kita memiliki jabatan. Berarti jabatan itu miturut makalah ini bisa menjadikan Allah menyebabkan lewat jabatan itu hati seseorang bertambah gelap. Nah sekarang piye carane, bagaimana caranya jabatan itu tidak menjadikan sebab Allah menggelapkan hati kita. Kembalilah pada aturan tentang kholwat dan dzikir. Udah, biasakan hatimu berzikir, barulah di situ akan paham sendiri. Oke? Masuk pada sesi tanya jawab. Ada yang bertanya, kami persilakan.